wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Dara dan yang lain yang tidak satu kepercayaan dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala SMK Negeri 4 yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita semua masih dapat bersilaturahmi atau berkumpul di aula SMK Negeri 4 Bengkulu Utara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan juga kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya masih selalu istiqomah di bawah ajaran-ajaran beliau. Amin Allahumma amin. Susunan acara aksi nyata calon guru penggerak CGP Angkatan ke-7 SMK Negeri 4 Bengkulu Utara dan syukuran penempatan kembali ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang tata usaha SMK Negeri 4 Bengkulu Utara Selasa 17 Januari 2023. Acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Mohon maaf yang sebelumnya jam 9:30 kita laksanakan, tapi kemudian molor 10:30. Bukan karena apa-apa, tapi karena mendadak padat tadi. Mendadak padat, ada orang tua datang, yang sangat senang saya juga ibunya Bini datang. Yang jelas hari ini satu momen kebersamaan kita, mudah-mudahan menjadi sebuah nilai ibadah, menjadi sebuah niatan yang baik, karena kita alhamdulillah rehabilitasi ruangan kepala sekolah, TU dan guru sudah selesai. Terlepas dari di sana sini masih banyak kekurangan, tapi yang jelas menjadi keberkahan bagi kita dapat ruangan baru. Bapak Ibu tidak usah memikirkan dananya gimana, nggak usah, karena masing-masing kita punya tupoksi masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini sudah merupakan aksi nyata dari kawan-kawan yang masuk dalam pelatihan CGP calon guru penggerak yang sudah berlatih. Ini aksi nyata budaya positif. Saya berharap setelah 3 orang ini lulus bisa menggerakkan semua potensi yang ada di SMK 4 Bengkulu Utara. Karena potensi-potensi yang ada sangat banyak. Mari kita berdayakan, bukan kita berdayai, tetapi kita berdayakan untuk menjadi satu kekuatan. Karena dari kelemahan-kelemahan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Perbedaan menjadi hal yang biasa, tetapi ketika menjadi disatukan akan menjadi sebuah kekuatan. Nah, budaya positif sangat banyak, dan tugas saya jadi ringan nanti ketika Pak Dian Secari, Pak Arfi, Pak Miji itu tamat dan dinyatakan lulus, menjadi ringan pekerjaan saya. Karena secara inisiator, konseptor, pemikir
ada di 3 orang ini. Karena motonya luar biasa, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, ini sebuah program unggulan dari Mas Menteri, yaitu guru penggerak. Itu sebuah produk unggulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Pak Nurwan, Saudara Bu Veronica, dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 4 Bengkulu Utara, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 4 Bengkulu Utara yang sempat hadir pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada kesempatan siang yang cukup sejuk ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir berkumpul di aula ini. 2 hal, yang pertama terkait diseminasi aksi nyata CGP kata 7 khusus SMK 4 Bengkulu Utara. Yang kedua, nantinya kita syukuran. Dan tak lupa salam dari salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya daumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mewakili dari rekan CGP di SMK 4 Pak Wiji dan Pak Arpi mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Bapak Kepala SMK Negeri 4 Bengkulu Utara, Pak Arianto, yang pertama sudah mengizinkan untuk diselenggarakan acara ini, yang kedua sudah menyediakan tempat, dan yang terpenting, dan ini insya Allah menjadi catatan dan kami ingat terus Pak, Bapak siap mengorbankan kegiatan rakor bos demi kegiatan pada hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak dari kami bertiga. Begitu juga pada rekan-rekan sejawat, guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 4 Bengkulu Utara yang sudah menyempatkan untuk hadir pada hari ini. Sebenarnya Bapak Ibu, kemarin juga sampai sudah kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, kalau ini sebenarnya hanya untuk sebuah proses laporan kami yang kami ambil, ya tidak perlu kami kumpulkan seperti ini. Karena namanya laporan kami ini cuma diambil foto, ya tahapnya sudah kami lalui kemarin, konsultasi dengan kepala sekolah, koordinasi. Ya, untuk kegiatan hari ini bisa saja kami akali di laporan. Foto-foto kita rapat kemarin banyak, itu bisa kami upload di laporan. Foto kami mengajar juga banyak, bisa kami upload. Jadi kalau sekedar hanya untuk proses pelaporan kami bertiga, sebenarnya sudah selesai, tidak perlu kita acara seperti ini. Cuman kemarin kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, ya kalau hanya sekedar laporan seperti itu, tapi kami ingin bagaimana juknisnya sebenarnya, ya kami jalankan. Juknisnya seperti ini ya kami coba ikuti. Sehingga harapan terakhir dari pemerintah dengan aksi nyata ini, dan kata Bapak Kepala Sekolah kemarin ingin mencoba mencicipi bagaimana sih hasil daripada CGP. Ya, saat ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan aksi nyata di modul 1.4, maka kami laksanakan apa sesuai petunjuk dan teknisnya. Tidak hanya sekedar kami menyelesaikan laporan kami saja. Jadi hari ini adalah bagian petunjuk teknisnya, kami mengumpulkan rekan-rekan sejawat termasuk staf tata usaha. Itu tujuan kami. Karena ya kalau dilihat dari foto itu juga pas Pak. Saya juga sebenarnya agak goyang-goyang daripada sibuk-sibuk ngumpul kawan menghabiskan waktu, udahlah bikin laporan. Tetapi saya diapit oleh 2 ustadz di foto itu. Seperti di foto itu diapit oleh 2 ustadz. Jadi saya yang tengah yang klinis akhirnya ikut lurus juga. Jadi apa Pak, kalau di Al-Fatihah Pak ditunjukkan di jalan yang lurus.
ihdinas sirotol mustaqim. Akhirnya saya pun ikut ihdinas sirotol mustaqim. Jadi pandai Pak Ustadz berdua itu, dirancangnya diletak gambar saya di tengah. Jadi ketika saya mau miring kiri kanan diluruskan oleh Ustadz, akhirnya ihdinas sirotol mustaqim juga saya ajarnya. Nah jadi itu Bapak Ibu, maksud kami CDP, kami tidak ingin hanya sebuah laporan, kami memang betul-betul sebuah aksi nyata yang diminta oleh pemerintah, dan hasil aksi nyata kami ini nanti diharapkan kita berkolaborasi Bapak Ibu, berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif ini nantinya. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama tadi yang dikatakan budaya positif. Nah budaya positif di sekolah Bapak Ibu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi ini yang dimaksud dengan budaya positif yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan. Memang sebuah kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi budaya ya Pak ya. Budaya itu muncul dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Nah ini adalah yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan ini nanti yang kita terapkan itu berpihak pada murid. Bagaimana berpihak pada murid? Artinya ketika budaya ini nanti kita ingin menerapkannya, kita melibat juga murid untuk menentukannya. Tidak hanya kita yang menentukan saja nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan ini, kebiasaan-kebiasaan. Jadi kita juga mengajak siswa kita untuk berkolaborasi. Bukan semata-mata kita yang menentukan aturan ini, aturan itu tidak. Tetapi ketika kita sudah punya ide itu, kita menyampaikan ke murid kita, ke siswa kita, berat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu adalah tujuan kita melakukan pendidikan Bapak Ibu. Dan ini merupakan tugas kita. Tugas kita jelas nampak di sini Bapak Ibu. Tugas kita yang pertama itu menuntun murid kita. Ya menuntun Bapak Ibu tahu namanya murid. Yang kita tuntun adalah kodrat dari anak, kodrat dari siswa kita, dari murid kita. Ini yang kita tuntun. Ya kalau kodratnya misalkan dia tanaman padi, kita tuntun ke sawit, dia tidak akan berhasil. Artinya kita harus tahu karakteristik daripada siswa kita sehingga kita bisa menuntunnya. Ini Bapak Ibu, tugas kita ini sangat berat ya Pak ya, menuntun kodrat anak yang kita tuntun. Ya tujuan akhirnya mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah ini bisa jadi refleksi kita, apa sudah tercapai atau belum. Ini refleksinya untuk tugas kita Bapak Ibu, sangat berat. Apa kita sudah menuntun atau belum? Jawabannya kita sama-sama yang mengetahui. Yang berikutnya Bapak Ibu, di dalam dunia pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara itu murid atau siswa kita itu dianalogkan sebagai benih Bapak Ibu. Ini keterkaitannya dengan tujuan pendidikan tadi, benih atau tanaman. Kita Bapak Ibu selaku guru itu adalah petani. Dan sekolah SMK 4 Bengkulu Utara ini dianalogkan sebagai tanah dan lingkungan tempat tumbuhnya tanaman tadi. Nah jadi benih atau tanaman ini tadi produktivitasnya bagus atau tidak, meningkat atau tidak, berhasil atau tidak kita membudidaya itu ada di tangan kita Bapak Ibu, ada di tangan kita sebagai petani, sebagai guru. Nah dan tanah, lingkungan ini tadi ya juga kita yang menciptakan sebagai petani. Makanya di awal tadi disampaikan bahwa keberhasilan budaya positif itu tergantung kita juga dari kita menjalankan 3 falsafah tadi. 3 falsafah didikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu
kita ini petani. Artinya apa? Kalau tanaman kita misalnya kurang subur, ya kita pupuk. Artinya kalau siswa kita kurang, ya kita yang memupuknya. Kalau tanaman kita tadi diserang oleh hama penyakit, ya kita yang membasminya. Contoh tadi penyakit ya Pak ya. Termasuk saya sendiri naik darah, saya sampai sekarang kurang fokus ya ini. Itu adalah penyakit Bapak Ibu. Akhirnya Bapak kepala sekolah turun langsung. Nah itu adalah tugas kita bersama. Bukan hanya kita berpikir, itu Pak Iwan kesiswaan, itu pembinanya Pak ini kok, Pak Katio pembina OSISnya. Biarlah beliau-beliau itu yang bekerja. Nanti ada kepala sekolah, Bapak kepala sekolah nambah yang membantunya. Bukan. Nah itu adalah tugas kita bersama Bapak Ibu. Kita bukan hanya memberi pelajaran saja. Karena kita menginginkan tanaman atau benih kita tadi berhasil. Artinya begini Bapak Ibu. Ya ketika kita menemukan juga siswa tadi yang terserang, tanaman kita tadi yang terserang hama penyakit, ya kewajiban kita juga. Karena petaninya banyak di SMK ini 38 ya Pak ya. Petaninya banyak mengurus tanaman ini. 43. Ya kalau hanya 3 orang yang ngurus 40 petaninya cuek-cuek, nanti tanamannya terserang hama penyakit semua. Gulmanya tumbuh tidak kita basmi, gulma semua, akhirnya tanaman kita tadi produktivitasnya rendah, bahkan tidak berbuah nanti. Selanjutnya apa yang dikatakan dengan perubahan paradigma belajar? Paradigma belajar berpusat pada guru harus dialihkan ke pembelajaran yang berpusat pada murid, atau beralih ke kelas demokrasi guru. Murid berkumpul membangun kesatuan, norma, dan memecahkan masalah. Kuncinya Bapak Ibu, perubahan paradigma ini, kalau selama ini murid itu berpusatnya kepada kita. Artinya tadi sudah saya sampaikan, ketika kita membuat aturan-aturan, sumbernya dari kita. Kita sampaikan kepada murid kita, mereka wajib ikut. Satu, yang kedua, ketika kita dalam proses KBM, kita belajar mengajar, selama ini murid kita itu hanya terpusat dengan kita. Mereka bisa atau tidak, mereka terima atau tidak, kita paksa harus mereka mau sesuai dengan keinginan kita mengajar. Nah dengan ini diminta terjadi perubahan paradigma belajar di proses KBM pun seperti dengan dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi. Jika siswa menyenangkan belajarnya, dibawa ke lapangan, di bawah pohon, ya silakan. Nah ini adalah salah satu proses perubahan paradigma belajar. Nah ini kita sepakati dengan siswa kita. Artinya dari proses KBM itu kita harus berubah. Kita masuk, datang, absen, kita ceramah. Ada anak yang ngantuk, kita tidak peduli itu. Nah kita minta kepada siswa kita, bagaimana keinginan mereka, kita sepakati. Yang ada di benak kita hanya dibuka dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan serta pemberian hukuman. Nah, namun pada perubahan khusus di kurikulum Merdeka dan paradigma saat ini, kita tidak hanya semata-mata itu Bapak Ibu. Kita tidak hanya semata berpikir terkait hal tersebut. Nah, kalau bisa hukuman itu adalah alternatif terakhir. Alternatif terakhir hukuman yang kita berikan. Dan kalau bisa maunya tidak ada hukuman sama sekali. Kalau bisa, kalau kata Bapak Kepala Sekolah tadi, ya sekali-kali kita bully, itu adalah tidak pula salah. Artinya kita tidak terus-menerus membuli anak-anak. Nah kalau bisa, kalau disiplin dalam hal disiplin positif ini, kita tidak memberi hukuman. Sebentar lagi Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat apa itu tujuan disiplin positif. Tujuan daripada disiplin positif yang kita tanamkan kepada siswa kita adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nanti kita lihat Bapak Ibu apa itu motivasi ketiga. Pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah tujuan daripada penerapan disiplin positif, menanamkan motivasi yang ketiga. Nah itu ada kuncinya pada murid-murid. Nanti kita lihat Bapak Ibu ada materinya motivasi nanti. Nah yang ketiga materi saya adalah motivasi
Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Kita juga bisa merefleksi diri kita. Karena tadi saya mulai, suksesnya tidak budaya positif ini kembali ke diri kita selaku guru. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya anak-anak kita itu mereka patuh karena mereka menghindari adanya hukuman dan ketidaknyamanan. Akhirnya mereka terpaksa patuh. Begitu juga kita Bapak Ibu. Motivasinya cepat, takut dimarah oleh bapak kepala sekolah, takut nanti disanksi ini segala macam. Nah, yang kedua, motivasi perilaku kita manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu. Terkadang kita melakukan sesuatu itu kita mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi yang kedua. Nah, motivasi yang ketiga yang tadi merupakan disiplin positif tadi Bapak Ibu, itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disiplin positif di motivasi ketiga inilah yang ingin kita bentuk kepada anak-anak kita, kepada siswa-siswa kita. Tetapi sebelumnya tentunya kita kembali lagi tadi seperti materi di awal, kita juga selaku guru harus motivasi diri kita adalah motivasi yang ketiga ini, motivasi intrinsik ini Bapak Ibu, motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Artinya kita disiplin dalam KBM, dalam membina anak tadi, dalam menegakkan peraturan, menegakkan keyakinan kelas. Itu memang motivasi intrinsik kita, motivasi yang ketiga tadi. Bukan antara kita ingin dihargai, bukan antara kita ingin mendapat penghargaan, bukan kita menghindar kenyamanan. Nah, dan dalam paradigma belajar ini, yang motivasi yang diinginkan oleh pemerintah saat ini adalah motivasi yang ketiga ini, baik dari diri kita sebagai petani atau guru, ataupun nanti siswa kita yang kita bentuk adalah motivasi yang ketiga ini, motivasi intrinsik yang muncul dari diri mereka sendiri. Karena mereka ingin mereka ingin menjadi orang yang sukses gitu. Nah, sementara kalau kita lihat sendiri saat ini Bapak Ibu, siswa kita itu motivasinya berada di 1 dan 2. Tidak salah, karena motivasi ketiga intrinsik ini biasanya mereka ingin cita-citanya ingin nanti menjadi ini, cita-citanya menjadi ini. Siswa kita yang kelas 3 bisa kita cek saat ini Bapak Ibu. Kemarin saya cek di kelas 3 ATP. Kalian taman ini mau kemana? Hanya 3 orang menyatakan lanjut kuliah, yang lain tak tahu Pak. Nah, artinya mereka jelas nampak di sini motivasi intrinsik mereka belum ada. Nah, tugas kita dalam budaya positif ini juga supaya mereka bisa menjalankan budaya positif, kita harus menemukan motivasi intrinsik di dalam diri siswa kita Bapak Ibu. Artinya sebelum ke siswa kita, ke diri kita dahulu. Jadi kita mengajar, kita membina siswa kita bukan karena 2 motivasi ini tadi. Bukan karena kita takut dengan kepala sekolah, bukan karena kita takut ada kepala sekolah di sekolah. Ada atau tidaknya kepala sekolah, yang kita tetap menjalankan tugas kita selaku petani tadi. Artinya ya kita harus punya motivasi intrinsik Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ya bukan saya nyatakan saya sudah punya motivasi intrinsik. Ya saya pun kadang ada 1 ada 2 juga. Tetapi mulai hari ini coba kita tumbuhkan dari diri kita sendiri. Sebelum kita mengarahkan ke anak-anak kita, tumbuhkan motivasi intrinsik kita. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah sesuai dengan doa yang telah dipanjatkan oleh Bapak Latif Laksmianto tadi. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 4 Bengkulu Utara, dan yang terhormat Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membawa arti baik kami sebagai calon guru penggerak dan juga teman-teman
sebagai guru yang ada di SMK Negeri 40 Utara, juga terkhusus pada teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk masuk ke tahap pendidikan. Mudah-mudahan juga diberkahi, dirahmati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus juga atas perjuangan Bapak Kepala Sekolah yang diperjuangkan bagaimana SMK ini menjadi SMK yang luar biasa. Kita sama-sama mensupport, sama-sama berjuang juga, sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau cita-citakan, apa yang telah kita sama-sama ciptakan juga dijaga, dirahmati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak dan Ibu, saya akan menyambung materi yang telah tadi yang sampaikan. Cuman sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, mari kita salam dan bahagia. Berarti di sini ada dua kata. Pertama salam, saya sudah mengucapkan salam, dan bahagia. Mari kita menciptakan hati kita untuk selalu bahagia. Itu kata kunci supaya kebahagiaan itu bisa menyatu pada kita. Dengan kebahagiaan kita bisa menerima apa saja. Kaitannya dengan budaya positif. Ini ikon kita Bapak dan Ibu. Ada Bapak Ganjar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Kemudian kami fasilitator kemudian Pak Tawani, kemudian sayangnya beliau diundang belum bisa hadir. Pengajar praktik kami Bapak Konsudianto SPDMPD. Budaya positif ada dua poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, karena pada saat kebutuhan itu terpenuhi, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Tapi pada saat ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, disinilah menjadi PR besar bagi kita. Bagaimana kita untuk menciptakan budaya positif tersebut. Bila kebutuhan dasar manusia tercipta, insya Allah budaya positif tercipta juga. Begitu juga nanti ada posisi kontrol. Ada 5 nanti posisi kontrol kita sebagai guru atau tenaga pendidik. Yang pertama, ada yang biasa kami bersama-sama, yaitu bergerak dan menggerakkan. Ada 3 Bapak dan Ibu. Kita coba ulas sedikit tentang bergerak. Kalau konsep Islam dan Bapak dan saya yakin juga sama dengan teman-teman yang berbeda keyakinan, ada konsepnya juga berdasarkan agama. Kalau konsep Islam itu inamal a'malu binniyat. Semuanya itu sangat ditentukan, sangat tergantung terhadap niatnya. Nah, kaitannya dengan ini, tergerak itu berdasarkan niat yang kita miliki. Apa yang sudah terlihat dengan kita, insya Allah tergerak berarti di hati kita. Setelah tergerak, Bapak Ibu, yang kedua itu bergerak. Saya tergerak untuk melaksanakan kebaikan, menciptakan budaya positif. Ayo kita bergerak. Yang sudah dilihatkan tadi kita laksanakan. Setelah terlaksana, yuk sama-sama kita menggerakkan. Mengajak teman-teman yang lain, mungkin orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Ayo yuk kita sama-sama yang muslim, kita sama-sama sholat zuhur, duha bersama dan lain-lain. Begitu juga yang non-muslim, bisa sama-sama yuk kita mengajak menemani anak-anak yang sedang beribadah. Misalnya juga kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu tergambar di situ. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa. Kemudian ada love and belonging, kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun dan penguasaan ada power. Satu langkah pertama yaitu tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa dibayangkan itu bagaimana orang yang bertahan hidup sulitnya. Kebutuhan bertahan hidup sebenarnya ada sebuah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, kemudian ada di situ rumah dan makanan. Dan terakhir termasuk kebutuhan psikologis, ideologis juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena tanpa adanya hubungan antara suami dan istri itu tidak terjadi pertumbuhan manusia. Kemudian kita masuk ke yang kedua, kasih sayang dan rasa bebas, dengan berarti merdeka tanpa batas, tapi bebas merdeka dengan norma-norma atau aturan-aturan. Kita lanjutkan. Ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kan? Di sini Gus Baha mengatakan, pepatahnya, kalau ngaji harus merasa senang, karena mengapa? Karena katanya maksiat saja mencari kesenangan. Nanti kita ngaji dalam tanda kutip untuk belajar harus kita merasa senang. Kita lanjutkan. Mengapa Ibu? Karena waktu juga, makanya saya jalannya agak ngebut. Karena ada video yang insya Allah nanti akan kita tampilkan. Ada penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Di sini saya gambarkan bagaimana orang berjuang gigih untuk meraih apa yang telah dicita-citakannya. Kita masuk ke 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai bisa menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Kita akan melihat di latar pertama
dikatakan penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan nanti ada penjelasan lanjutan. Kita di langkah kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah. Gambar hanya pemanis, bisa kita lihat di sini ungkapan, anakku jangan bersedih jika tadi ibu memelukmu sejenak saja, karena yang perlu kamu tahu, hati ibu akan memelukmu selamanya. Itu mungkin maknanya dalam, tapi kita bisa lihat di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menyentuh hati anak tersebut. Bagaimana anak itu kita buat merasa bersalah atas kesalahannya tersebut. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga. Teman, gambar juga hanya pemanis. Di situ kami memasukkan gambar kelompok kami. Ada 2 orang kecuali dari SMK kita, Pak Nur Rahman dan Ibu Ani, ya Pak ya. Itu. Guru agama posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu Bapak dan Ibu mengajak, membujuk atau menyeru kepada murid tersebut. Bagaimana antara teman dengan teman? Kemudian pemantau, ini biasanya lebih kepada dia menyampaikan ini aturannya pada saat kamu melakukan kesalahan, ini konsekuensinya. Dan yang terakhir itu posisi manajer. Sini gambarannya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita akan lihat di videonya untuk lebih jelasnya. Pada saat kita belum mampu untuk pada saat kita sudah mampu menerapkan posisi manajer, memang ada kalanya ternyata di posisi pertama, kedua, dan ketiga termasuk penghukum itu boleh kita lakukan. Tapi memang di saat-saat yang memang dituntut untuk melakukan hal tersebut. Mungkin kita contohnya seperti Bapak Kapolsek sudah diingatkan terus menerus anak-anak, bukan hanya Bapak, yang lain juga sudah mengingatkan, tetapi tidak juga mendengarkan. Pada saat itu penghukum juga boleh bisa kita terapkan. Tapi memang itu kalau bisa kita memang disarankan untuk di posisi manajer. Bagaimana kita memberikan pemahaman dan menyadarkan anak tersebut bahwa apa yang telah dilakukannya itu salah. Pak Arfi tadi, jadi di sini saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi di sini. Ini termasuk salah satu unsur atau metode yang bisa digunakan untuk budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Tentunya ketika kita ingin membuat budaya positif harus menghadirkan rasa nyaman, rasa aman, dan tempat yang mungkin bisa melakukan refleksi ataupun berkolaborasi murid-murid kita. Tanpa adanya itu, mungkin budaya positif juga tidak begitu maksimal bisa kita langsungkan. Dan yang pertama, budaya positif tadi sudah dijelaskan Pak Dian. Kemudian tujuan dari keyakinan kelas yang pertama itu timbulnya motivasi secara internal untuk disiplin dari murid. Artinya, ketika kita buat keyakinan kelas nanti akan timbul dari dalam diri murid kita bahwa keyakinan itu akan dijalankan. Sama seperti kita mempunyai keyakinan, mempunyai agama, dan itu kita yakini tanpa disuruh, tanpa ada aturan pun. Ketika kita waktu yang sholat pasti kita sholat. Kenapa? Karena itu diyakini. Berbeda dengan peraturan. Itu kenapa di situ disebutkan keyakinan. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Murid-murid kita sebenarnya sudah melaksanakan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Seperti menghormati, menghargai, disiplin. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah dilaksanakan oleh siswa. Cuman belum maksimal. Dan nilai kebajikan itu sebenarnya bukan cuma murid yang melaksanakan, guru juga harus melaksanakan ketika melakukan pembelajaran di kelas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ketika kita melihat murid kita melakukan sebuah kesalahan, itu kadang dia lari dari kenyataan ya. Contohnya, misalkan ketika ada murid kita memecahkan kaca, pasti dia berlari dulu, ya. Nah, untuk menimbulkan rasa tanggung jawab itulah kita lakukan budaya positif di sini. Kemudian penuh hormat. Kadang-kadang ketika saya di depan kelas itu ada anak-anak yang bully, kadang ada yang menyebut nama orang tuanya. Nah, itulah tidak adanya nilainya atau tidak ada
menghormati sesama teman. Gitu. Itu tujuannya. Kemudian keyakinan kelas. Untuk apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini sebagai fondasi atau ada tujuan sebuah kelas yang menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di kelas. Ya, ketika nanti ada permasalahan, mungkin ada yang menyinggung perasaan kawan yang lain, ada yang membuli, itu kalau di peraturan itu dia tidak dari keyakinan masing-masing, seperti itu. Kemudian sehingga dapat berpikir kritis, kreatif, dan efektif dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini harus menuju pada peraturan yang kemarin disampaikan oleh kepala sekolah ya. Itu. Jadi dari sana akan kita tuju ada nilai-nilai keyakinan yang terkandung di dalam peraturan sekolah kemarin. Ada disiplin. Nah, itulah nilai-nilai positif yang akan kita buat nantinya menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kan sifatnya universal untuk semua ya. Begitu juga keyakinan kelas. Nah, setelah kita buat keyakinan kelas yang mengarah pada peraturan sekolah, nanti pada akhirnya terciptanya atau terlaksananya visi-visi sekolah kita. Itu tujuannya. Selanjutnya, salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu usaha pada menciptakan budaya positif. Nah, di sini ada namanya keyakinan kelas, kemudian ada pembiasaan-pembiasaan. Nah, pembiasaan-pembiasaan itu kan bisa kita lakukan. Ya, contohnya 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Itu keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding supaya bisa dilihat ya keyakinan tersebut. Nah, itulah. Jadi perbedaannya seperti itu antara keyakinan kelas dan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu bermuaranya dari peraturan yang kita tinjau nilai-nilai kebajikan apa yang ada di sana, ya itu. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada hukumannya, ya, tidak ada hukumannya. Beda dengan peraturan. Kalau kata tadi di situ misalkan terlambat 30 menit bawa uang bunga, itu adalah peraturan ya. Tapi kalau di keyakinan kelas ini tidak ada hukumannya atau konsekuensi tidak ada. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan kan ada konsekuensinya. Itu. Baik, selanjutnya segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ada anak yang datang hari Senin, bajunya mungkin pakai baju pramuka warna abu-abu, datang. Kemudian kita panggil, kita hukum, suruh lari lapangan. Itulah hukuman. Jadi tiba-tiba tidak terencana ya, tidak ada dalam peraturan. Itu adalah hukuman. Atau kita katakan tidak ada. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi berat sebelah ya. Kalau hukuman itu. Jadi semau saya kalau hukuman tidak ada di situ murid berkontribusi atau mungkin mau meringankan hukuman tidak ada. Ya. Murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari guru baik sebelum atau sudahnya. Kemudian kalau konsekuensi ini adalah hasil daripada peraturan yang dilanggar. Konsekuensi. Jadi sudah terencana atau sudah disepakati seperti peraturan dan tata tertib, itulah konsekuensi. Ya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Harusnya ini dengan semua komponennya, baik itu wali kelas ataupun komite dalam pembuatannya. Umumnya berbentuk konsekuensi atau dibuat oleh pihak guru dan sekolah, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, kalau dalam peraturan itu kan murid sudah tahu kira-kira kalau melanggar ini nanti konsekuensinya seperti ini, ya. Tapi kalau hukuman belum tahu dia apa yang akan diberikan oleh guru, itu bedanya. Kemudian restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dikembalikan, dia merefleksi apa sih kesalahan yang saya buat, kemudian dikembalikan kepada keyakinan yang telah buat dia. Itu. Kalau misalkan dia berantem, berarti dia kan tidak menghormati orang lain. Seperti itu. Itu restitusi. Jadi dikembalikan ya. Dan situ tidak ada hukuman.
sehingga mereka bisa kembali dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan kemudian dihukum, secara otomatis dalam hati mereka pasti ada rasa sakit hati yang berkepanjangan. Mungkin bahkan sampai ketika dia sudah keluar dari sekolah ya. Saya dulu pernah dihukum sama Pak Iwan Nudin, Pak Iwan Kuswanto, suruh lari lapangan, lepas baju dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin seperti itu contohnya Pak Iwan. Ya, itu. Baik, apa tujuan segitiga restitusi ini? Sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif ya pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kreatif penerapan disiplin positif di lingkungan. Jadi sebenarnya disiplin positif dan semuanya itu sudah kita laksanakan di sekolah ini ya. Itu sebenarnya. Cuman mungkin kita belum menyadari, ada yang sudah menyadari seperti yang kemarin mentoring ya, yang kita laksanakan itu adalah salah satu disiplin positif ya. Disiplin positif. Dan itu akan lebih baik lagi ketika kita bisa menambahkan nilai-nilai yang lain, misalkan kebiasaan di situ ada. Ya, tidak hanya cuman mungkin satu atau dua, mungkin tiga bisa kita tambahkan ya di situ. Yang bersifat positif, disiplin positif. Itu. Kemudian ini tahapan segitiga restitusi. Ketika anak melakukan ada permasalahannya, itu kita bisa menstabilkan identitas mereka dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ketika kita menggunakan segitiga restitusi ini, idealnya yang kita gunakan kita sebagai control manager ya. Itu. Kita tidak sebagai penghukum, membuat merasa bersalah atau teman. Kita sebagai manajer idealnya, seperti itu. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu ada kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memberikan saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang mempertahankan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang bersifat hati yang perlu kita jalankan. Apabila kita bersama kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi ketika anak bermasalah,
itulah identitas gagal mereka ya. Mereka pasti akan merasa emosi, meluap-luap ya, marah kepada temannya, menyampaikan apa semua yang akan disampaikan kepada guru atau orang lain. Nah, itulah anak mengalami identitas gagal ya, identitas gagal. Nah, kenapa kita gunakan Sagittarius ini? Ketika pertama kita menstabilkan identitas ini, anak masih emosi ya, masih emosi, identitas mereka masih identitas gagal. Baik, begitu juga selanjutnya. Nah, ketika sudah menyatakan keyakinan, maka identitas gagal itu akan berubah menjadi identitas sukses, seperti itu. Itu tujuannya ya. Nah, dari video tadi bisa kita lihat tadi beberapa pernyataannya berdasarkan prinsip membuat kesalahan ada bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi dari kesalahan yang mereka lakukan itu diharapkan ada pembelajaran pada anak kita nantinya atau murid kita, itu diharapkan. Kemudian berperan menggeser dari identitas murid gagal menjadi identitas murid sukses ya. Ketika anak kita emosi, kita tambah emosi, itu pasti ya sama-sama emosi ya itu. Tapi idealnya seperti itu ya, kita sebagai manajer. Tapi ketika kita prakteknya di lapangan ya kadang itu tidak sampai ya, seperti itu. Karena berbeda-beda cara penanganannya. Nah, untuk segitiga institusi ini tergantung berat tidaknya masalah. Bisa kita gunakan satu, mungkin langsung menyatakan keyakinan atau apa, tergantung berat ringannya masalah yang kita gunakan. Itu kemudian kalau anak sedang emosi itu jangan langsung mengkritik ya, karena dia dalam posisi identitas gagal. Kemudian jangan menambah permasalahan dengan menambah masalah dengan mungkin mengatakan bahwa yang kamu pinta itu dia lebih seperti ini. Nah, itu menambah masalah ya. Tadi kalau kita lihat dia tidak menyinggung mungkin lawan konflik dari anak tersebut, seperti itu ya. Itu. Jadi karena kalau seperti itu kita sampaikan nanti akan menambah masalah lagi. Itu. Kemudian kita bisa ajukan pernyataan ya. Di sini membuat kesalahan sesuai yang wajar. Artinya ini untuk menguatkan aja, bukan artinya kita membenarkan perbuatan itu atau meninggalkan perbuatan itu boleh ya. Tapi sebagai penguatan, kemudian manusia tidak ada yang sempurna, kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak mencari siapa yang salah. Nah, tadi kan tidak ada dia mencari. Oh benar, berarti dia salah dan sebagainya. Tidak seperti itu ya. Itu. Di sini kalau posisi murid masih dalam identitas gagal ya, itu masih emosi dia. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dari video tadi berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu seperti yang dijelaskan Pak Arfi tadi, ya. Mungkin anak itu ketika melakukan kesalahan, dia ada sesuatu yang mungkin belum dia dapatkan. Seperti misalkan contoh anak atau murid kita itu, saya dengar cerita seperti Billy itu kasih sayang dari ibunya atau orang tuanya kurang sepertinya, karena selama ini dia ikut dengan neneknya, seperti itu. Jadi ada yang kurang, makanya dia seperti itu. Tadi sudah jelaskan Pak ya. Kemudian guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya, kalau selama ini kita kan cuma stimulus respon ya, kita kasih stimulus orang itu, kemudian atau rangsangannya, kita harus proaktif, menggali apa sih sebenarnya yang membuatnya seperti itu, apa sih yang kira-kira melatar belakangi dan kebutuhannya itu. Kemudian mengenali dan mengakui murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kita tidak memisahkan ketika murid berkonflik, dia biar konflik tidak, atau memisahkan mereka tidak, supaya mereka bisa kembali lagi dalam komunitas mereka ya. Kemudian dia lebih kuat dengan adanya konflik seperti itu menjadi pembelajaran sepanjang hayat mereka. Itu. Kemudian pernyataan atau pertanyaan dapat disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, ya. Itu. Kemudian ajukan pernyataan, misalkan seperti kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Nah dari situ kan kita bisa sebenarnya memberikan dorongan suruh ini lagi, tapi sebenarnya itu adalah sebagai batasan ya. Itu. Kemudian kamu bukan melakukannya tanpa alasan tertentu, nah seperti itu. Dan ini adalah pernyataan-pernyataan yang mungkin sebenarnya bisa kita gunakan pernyataan yang lain ya. Itu. Kemudian yang ketiga
Jadi dalam penanganan ini bisa kita tanyakan lagi tanpa harus menghukum. Ya, inilah kelebihannya kenapa kita menggunakan atau membuat keyakinan plus itu. Ya, jadi teori kontrol itu kita gunakan adalah sebagai manajer dalam sebuah permasalahan dalam tiga diskusi ini. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sudah sukses dan stabil ya, tadi yang emosi jadi tidak emosi, maka kemudian siap mengaitkan. Kalau dia masih emosi, kemudian tiba-tiba kita tanyakan apa keyakinan perasaan, pasti dia nggak akan menjawabnya. Seperti itu. Biar dia emosi dulu, kita validasi dulu, kemudian dia sudah stabil, sudah pada posisi identitas sukses, baru kita tanyakan. Seperti itu. Ya. Makanya ketika kita buat keyakinan itu harus kita tekankan, benar-benar kita tekankan ya, agar nanti ketika dia terjadi permasalahan itu kita kembalikan ke sana. Kemudian bisa kita alihkan sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini, itu ya. Itu kebaikan. Kemudian nilai-nilai yang kita sepakati atau kamu bisa menjadi orang seperti apa? Itu. Ya. Kalau dalam pendekatan spiritualitas ini dia murid ketika berbuat salah itu tidak mengarahkan untuk menebus ya kesalahan, mungkin dengan bayar uang, lari atau bawa bunga dan sebagainya. Karena apa? Karena ketika itu sudah kita lakukan, secara otomatis itu murid kita akan merasa aman. Kalau saya sudah saya tebus, ya masalah ya. Seperti itu. Itu. Soalnya kalau kesalahan yang dia lakukan itu sudah tidak terjadi lagi. Itu. Kemudian untuk budaya positif, kita harus menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur ya, itu pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dan tindakan mereka pada orang lain. Di mana siswa secara intrinsik akan mengakui bahwa dia perlu orang lain dan dengan tindakan kesalahan yang telah dia lakukan akan menjadi pelajaran sepanjang hayatnya. Itu. Jadi kita kembalikan ke murid tersebut dengan kejadian tersebut. Ada nggak yang dia bisa petik pembelajaran untuk dia, ya, itu sehingga dia mampu nanti untuk berkumpul lagi di komunitas mereka atau di kelompok mereka. Rata-rata ketika berbuat kesalahan atau anak bersalah itu pasti ada kelompok lain mungkin yang mengucilkannya. Nah dari situ perlu kita lakukan ini supaya dia bisa diterima lagi, itu, ya, diterima lagi di kelompoknya. Itu harapannya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin dilanjutkan dengan pembahasan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bikin keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Kenapa dia keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Ada yang tahu? Dia yakin, Pak. Dia yakin. Ya. Yang namanya keyakinan itu seperti kalian punya agama kan? Ya. Punya keyakinan? Ya. Artinya kalau keyakinan itu harus dikerjakan apa yang diperintahkan, kemudian meninggalkan apa yang dilarangkan. Ya kan? Kemudian keyakinan itu kan yakin atau muncul dari dalam hati kita, bukan sekedar sebuah tulisan atau sebuah kalimat yang disampaikan, namun nanti melanggar. Sama seperti peraturan. Kalau peraturan itu pasti tentunya ada hukumannya. Ya. Seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas, kita kembalikan diri kalian masing-masing. Ya. Seperti itu. Jadi nanti kita bikin per kelompok ya. Jadi satu kelompok itu 3 orang. Nanti akan saya bagi satu-satu ini. Tahu apa namanya? Kertas. Kertas. Kertas apa? Origami. Oh ya.
ini. Jadi nanti per kelompok itu 3 orang, kalian tulis keyakinan yang ada di diri kalian ya. Misalkan keyakinannya apa? Bahwa di kali ini kita harus saling menghargai, ditulis di sini ya. Menghargai. Nanti kalian tulis kelompoknya ya. Saya kasih tahu kelompok 1 siapa, 2, 3 siapa ya. Kalian tuliskan ya di sini. Oke, sekarang silakan bikin kalian 3 orang satu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani, saya guru Mahol PKN dan wali kelas 10 jurusan multimedia. Dengan adanya diseminasi yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak Bapak Wiji Utomo, saya merasa bertambahnya ilmu yang selama ini belum saya miliki, terutama dalam posisi kontrol menghadapi perilaku siswa, bagaimana strategi dalam penyelesaian permasalahan yang ada pada murid kita, dan bagaimana proses pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas. Dan saya sudah mempraktikkan dalam pembuatan keyakinan kelas di kelas saya bersama murid-murid, dan alhamdulillah dampak yang saya rasakan beserta murid-murid itu sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenianti Permatasari dari kelas 11 multimedia. Setelah melakukan pembentukan keyakinan kelas bersama teman-teman dan Bapak Wiji Utomo, kami merasa sangat senang dan tercapainya kelas seperti apa yang kami inginkan. Dan semoga kami dapat menjalankannya dengan baik, di mana keyakinan-keyakinan yang telah kami buat dapat membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.